semakin menurut gua kita tuh semakin dewasa ya, karena kita sudah pernah terpuruk jatuh ke lubang yang betul-betul menurut gua down sekali gitu ya. Dan sekarang tiba begini kembali, nggak kaget lagi kayak dulu gitu. Kalau dulu tuh kan gua sempat kaget, gua lagi posisi di atas banget nih. Kalau sekarang ya udah enggak, dan gua udah belajar bagaimana supaya kita tidak jatuh kembali ke titik itu gitu. Maka akhirnya gue belajar untuk gimana udahlah kita jadi orang yang lebih baik, bersyukur apa yang kita punya gitu ya, jalanin hidup yang bener-bener aja lah gitu, nggak mencong sana mencong sini lagi. Hidup itu kan seperti menorehkan tinta di atas kertas yang putih tanpa ada penghapus ya kan. Artinya apa yang udah kita torehkan itu nggak bisa dihapus, yang ada kita yang membuat sesuatu yang lebih bagus lagi ke nextnya gitu. Walaupun itu tidak bisa dihapus ya itulah catatan manusia kan. Setiap orang kan udah punya catatannya sendiri-sendiri gitu. Ya kalau aku dengan kisah aku yang kayak gini, mungkin yang lain ada yang kayak gitu. Cuma kita alhamdulillah happy banget ya dengan kita yang sekarang ya. Merasa lebih baik dan merasa kayak mature aja, lebih bijak aja gitu ya dalam segala hal kayak gitu. Emang sekarang artinya lebih sibuk atau melakukan kegiatan apa sih, Kare atau apa? Ya, kita fokus pasti ke kerjaan masing-masing. Bisnis, Gua sebagai lawyer, Kare sebagai dia kuliner ya, pengusaha kuliner. Aku sekolah lagi. Dan dia kuliah lagi juga. Terus bisnis juga, bisnis kuliner, bisnis fashion. Terus aku kuliah lagi juga untuk mengimbangi Bang Pablo kan lawyer. Jadi biar aku juga bisa, dia nggak nyari lawyer lain lagi gitu. Biar sama aku juga gitu. Jadi aku berusaha untuk mengimbangin. Lawyer yang tidak menggunakan ijazah palsu ya. Dari dulu ya lawyer ya, cuman gua kan lebih Taunya kan kamu pengusaha. Lebih ke corporate lawyer ya. Gua nanganin sejumlah perusahaan, gua masuk ke dalam sejumlah perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kami gitu ya, klien gua. Ya sebatas itu dulunya gitu, tidak terpublish dengan nggak menangani personal ya waktu ya. itu ya. Dan gue paling benci ya nanganin artis-artis gitu tuh paling benci. Jadi gue nggak tampil. Beda dengan pengacara komersil yang sekarang nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya kalau nanganin artis itu. Bukan ya kita ngomong fair-fairan aja ya. Kita kalau banyak artis tuh datang ke kita ngomong, ayo bang nanganin perkara kita bang begini. Pas kita bicara fee ya dia nggak sesuai lah, akhirnya ya kita udah itu gue lebih begini ya. Gue pada saat nanganin artis kita akan berhadapan bukan cuma sama lawannya, tapi kita berhadapan juga sama netizen. Pada saat kita berhadapan sama netizen, kalau artis kita ini istilahnya klien kita ini karakternya bagus di netizen, attitude-nya bagus, ya kita dapat pujian. Tapi kalau sebaliknya ya kita juga bisa jadi kita ikut dibully. Dampaknya itu besar sekali ke kita kan. Sehingga gue sangat menghindari itu. Guanya sendiri aja sering dibully orang kan gitu kan. Masa gue belain orang sampai gue juga ikut dibully kan. Jadi itu yang buat gue akhirnya udahlah enggak. Untuk apa gue harus nangani? Ya kayak yang sekarang lagi beredar itu kan klien sama pengacara. Si pengacara itu kan ngebelak kliennya, malah pengacaranya habis gitu kan. Akhirnya jadi kayak aneh. Itu yang gue hindarin gitu. Gue yakin Rasman tuh gak dibayar banyak tuh sama media matching. Gue percaya sama gue. Apapun masalah yang memang kita hadapin, kita selalu mencoba untuk selesaikan dengan komunikasi, dengan berbicara. Gue selalu sama kayak itu, kita tanamkan, kita selesaikan semua permasalahan kita itu dengan kita berkomunikasi, kita bicara, kita... Dan langsung diselesaikan, jangan ditunda-tunda gitu. Kalau kemarin memang sempat yang pada saat diisukan kami pisah itu, memang karena kita nggak bicara gitu. Kita nggak berbicara gitu. Ya itulah dia masalahnya kan. Karena kita nggak berbicara, terus ya kebetulan gue kemarin pakai Rasman juga kan untuk ini, nah si Rasmannya juga begitu kan, akhirnya Ray ya makin lama makin renggang. Pada saat gue udah ngotot sama Rasman, gue mau temuin Ray ini sekarang, gue gimana caranya gue mau temuin, nah akhirnya selesai. Gue orangnya kan sangat baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Jadi kita itu harusnya introspeksi diri kan masing-masing, karena harus saling memaafkan dan saling meminta maaf. Kalau kita pengen menuntut orang untuk berubah ya kita sendiri harus berubah, dan kita nggak bisa maksa orang itu untuk berubah kecuali dari diri dia sendiri.
ya kayak misalnya aku nggak suka sifat dia yang satu gitu ya, misalnya ya udah dalam tanda kutip ini cewek lah gitu ya, Iya. misalnya ya kan lawyer lah, maklum lah banyak ininya lah kayak gitu. Kadang-kadang ada yang chatting, ada yang DM, terus juga ada yang ngajak ketemuan kayak gitu kan. Artinya kalau si cewek itu menggoda, nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada respon, benar nggak? Berarti kan ada respon. Nah itu kadang-kadang yang kita sebenarnya pengen nuntut untuk kamu berubah dong gitu kan, udah punya keluarga kayak gitu, setia benar-benar nggak bisa. Ternyata perubahan itu kita harus tunggu dari dalam dirinya sendiri untuk berubah, baru itu bisa terjadi gitu. Dan sama dengan hal yang aku juga, mungkin dia kamu kok kayak gini nih, nggak akan pernah bisa kecuali kitanya yang memang benar-benar mau berubah. Nah dari situ kayaknya masing-masing ada komplain nih, aku komplain ini, jadi kayak ya udahlah, jadi kayak dari diri kita sendiri, jadi salah satu sifat kita rubahlah. Makanya aku senang banget di ulang tahun yang 42 tahun ini mau dari dalam dirinya Bang Pablo untuk merubah satu hal yang mungkin aku nggak ngomong secara langsung, tapi itu yang selalu aku sebelin gitu ya. Apa itu? Nah, apa itu apa yang harus kamu Ya dirubah? itu merubah kebiasaan chatting cewek kayak gitu. Oh gitu. Siap Bang Pablo untuk merubah itu? Menchatting cewek, mentransfer cewek. Siap nggak? Gitu. Apa yang diingin oleh Mbak Tapi kok Raya? artinya Karin kok kuat banget gitu. Nah, betul. Ya kan, nantangin berarti. karena kan pernikahan itu artinya gini, kalau kita menemukan hubungan yang toksik dalam satu hubungan, kalau udah nikah kita nggak bisa. Oke lah pacaran, lu toksik sama gue, putus, bye, ya kan? Tapi kalau udah nikah mana bisa, apalagi dia punya anak. Kalau nikah kan keluarga sama keluarga kawin gitu kan. Nah tiba-tiba ada sifat yang kita nggak suka, ya udah gue juga bisa cari yang lain. Tapi di dalam pernikahan nggak bisa diterapkan konsep seperti itu. Komplain gitu. Akhirnya kebiasaan itu. Ya. Sebenarnya bukan kebiasaan, jadi dari dulu gue tuh kalau begitu tuh nggak pernah tutupi. Nah itu kelebihan gue tuh. Gue nggak pernah mau nutupin, gue ngapain gitu sama perempuan lain di luar tuh, terus gue diem dari dia, nggak pernah. Dan gue ngomongin. Nah, makanya kan daripada uangnya ditransfer ke tempat lain, jadi saya alihkan, saya belikan mobil. Nah, itu kan sedekah kan. Jadi lebih bermanfaat seperti itu. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita nggak duga, dia udah transfer sekian ke sini kan gitu. Akhirnya kita kan tugas istri kan menjaga harta suami, bener nggak? Jadi kita jagain hartanya, kita berikan ya aset yang lebih berguna buat keluarga, buat kerjaannya dia. Kalau dia udah transfer, nggak mungkin kan kita minta balik. Balikin dong kan, nggak mungkin. Iyalah, sedekah. Tapi sempat sebel atas apa Iya, sifatnya jadi seperti itu? tahun pertama kebohongan mulai ini. Tahun kedua Apa kebohongannya seperti apa? ya misalnya dia pergi kemana gitu kan, kayak gitu nggak bilang apa segala. Tahun kedua juga lebih parah lagi, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah tahun keenam ini kan menginjak 6 tahun nih. Aku melihat yang kayak dia udah kayak di titik gimana, ya udahlah mau dia cari apa lagi, kayaknya ya mudah-mudahan bener nih gitu. Tapi sih udah ada kayak deklarasi gitu bahwa dia itu mau berubah, berpisah dong. Yang penjara nggak? Berpisah waktu Tidak merasa kita di sulit? dalam pada saat awal itu tetap Asik. sayang, tetap maksudnya tetap nggak ada perubahan. Pas udah keluar aja kan, pas udah keluar ada berita itu pas terakhir banget, udah lama banget. Tapi pas selama di dalam itu kita saling menguatkan gitu, maksudnya justru malah saling kuat. Nah anehnya pas udah keluar malah kayak orang apa ya, kayak orang gak jelas gitu loh. Tapi ternyata itu salah gitu. Akhirnya ya udah, tadinya sih awalnya ya udahlah, udah capek apa segala macem, cuman alhamdulillahnya dari diri dia sendiri mau berubah, jadi kita udah asik gitu ya, maksudnya nggak perlu yang kayak terus dibahas. Aku juga dia bilang, kamu nih begini, kurang begini, kamu nih aku nggak suka kamu begini, istri tuh harusnya begini. Oh iya, jadi catatan aku tuh, aku juga berarti harus berubah. Ada sih ya. Kata-kata itu Oh kata-kata itu dari siapa tuh? Nggak tahu. yang terakhir sih dari aku ya, karena aku bener deh, karena aku merasa mau sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan sih aku mikirnya, apa dia masih mencari yang sosok yang lebih gitu kan, maksudnya masih kurang atau bagaimana. Jadi kita
kita kompromi gitu loh. Kalau misalnya udah masih kurang, ya udah yuk gitu. Yang penting kitanya baik-baik aja gitu. Aku tadi udah memang mau udahan aja gitu dulu waktu dia masih, tapi ya kesininya Allah berikan rezeki, diiringin juga dengan kayak Allah kasih apa ya, kasih ya, dalam diri dia tuh kayak udah berubah, kayak bukan dia banget gitu. Sekarang udah kayak dia sendiri yang mau berubah gitu. Jadi aku seneng banget. 3 minggu itu aku nggak makan. Itu kan pas di dalam aku 3 minggu nggak makan, nggak tidur. Sampai teman-teman aku di dalam, udah kamu tidur aja, ngapain gitu, ngapain kamu mikirin itu kayak apa ya? Ya Allah, kenapa aku sih, kenapa? Jadi berarti ya memang, oh kita dikasih kayak gitu tuh artinya tuh kita tuh mampu gitu. Kita dikasih cobaan kayak gitu, sementara misalnya orang lain ditangguhkan apa segala macam kan, orang lain tuh mudah banget gitu untuk, kenapa aku sesulit ini dan kenapa harus aku? Berarti aku tuh mampu gitu melewati itu, dan makanya Allah pilih aku yang dapet gitu. Berarti aku tuh kuat gitu. Cuman aku nggak menyadari bahwa aku tuh kuat. Cuma di dalam kelemahan aku ternyata di dalamnya ada kekuatan gitu. Jadi aku merasa, oh aku nih ya orang-orang pilihan ya, sekarang tinggal ke depannya aja. Artinya gini, masa lalu itu tidak boleh, kita tuh nggak boleh jadi tawanan masa lalu kita gitu. Aku punya masa lalu nih yang buruk, tapi kita nggak bisa keluar dari itu memang sudah terjadi, dan itu nggak boleh kita ditawan gitu. Akhirnya kita kayak nggak jadi berkembang, akhirnya kita kayak jadi orang nggak bersyukur, akhirnya kita kayak jadi kayak minder, akhirnya kita kayak nggak bisa sukses, bohong. Itu semua itu ya sudah lah gitu. Sekarang aku yang baru gitu. Jadi kita nggak boleh menjadi orang yang ditawan oleh masa lalu kita sendiri. Kita harus keluar gitu dari masa lalu kita sendiri. Jadi aku nggak pernah tuh kemarin gimana, oh kemarin pernah ya aku kayak gitu, aku sampai lupa gitu karena oh iya, jadi kayak aku udah ikhlas aja gitu. Udah ikhlas apa semua yang terjadi itu, nggak pernah nyalahin apa siapa segala macam, karena itu sudah kejadian. Dan aku merasa berterima kasih sekali. Dia Nah, kayaknya udah kayak males gitu. Iya, karena juga mungkin netizen juga semakin hari semakin gak jelas gitu. Aku kayak pengen ngembangin bisnis aja gitu. Maksudnya kayaknya aku bisa deh gitu. Maksudnya orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu di dunia bisnis gitu. Jadi lebih penasaran di dunia bisnis dan di dunia lawyer juga, ilmu gitu ya. Maksudnya kayak aku kayak pengen menambah value di dalam diri aku aja gitu. Apalagi nih yang aku belum bisa, kayak masak kan aku udah bisa, akhirnya aku buka restoran gitu kan. Terus apalagi nih, oh kayaknya dunia lawyer tuh karena aku dulu pernah bermasalah dengan hukum, jadi kayak aku tertarik untuk kayak belajar apa sih sebenarnya, apa sih undang-undang di sini tuh seperti apa, kayak gitu, ketentuan-ketentuan yang ada di negara ini tuh. Jadi kayak seru gitu, daripada kita menghadapi lagi netizen lagi, dunia lagi. Aku udah pernah kan, jadi aku pengen menyalami dunia yang belum pernah. Kayak kalau kita belajar sesuatu yang baru tuh, menuntut ilmu tuh menurut aku tuh kayak apa ya, kayak ada magnetnya gitu, kayak ada passionnya.